Pengemis datang saat pernikahan sedang berlangsung. Saat diusir malah bikin syok. Ternyata kisah haru ini dialami oleh pasangan yang hendak melangsungkan hari bahagianya. Pada saat hari pernikahannya, terjadilah hal yang sangat mengharukan. Berikut cerita selengkapnya. Seminggu yang lalu, saya menikah dengan pacar yang sudah pacaran selama 7 tahun. Dia resmi menjadi istri yang sekarang. Saya merasa bangga sekaligus bersyukur bertemu dengan wanita ini. Namun, suatu di luar dugaan terjadi di pesta pernikahan kami. Pesta pernikahan kami berlangsung meriah bersama teman-teman dan keluarga kami sekalian. Siapa sangka, datang seorang pengemis di pesta kami. Dia bersembunyi di pojokan sambil melihat pesta kami berlangsung. Sebelum semua orang melihat pengemis itu, paman saya menyediakan makanan untuknya agar dia pergi dari pesta kami. Siapa tahu, tamu-tamu di sana malah tambah heboh. Saya dan istri tiba-tiba berpaling ke arah suara yang berisik. Ternyata paman kemudian mengusirnya pergi. Di saat itulah istriku datang ke hadapannya, lalu berlutut di depan pengemis tersebut. Suara bisikan kemudian terdengar semakin keras. Detik selanjutnya, istriku memanggil dia Mama. Hal ini membuat saya syok. Mama, bukannya ibu istriku meninggal lebih awal? Bagaimana bisa tiba-tiba datang seorang pengemis dan dia memanggilnya Mama? Dalam hati muncul 1000 pertanyaan. Saya ingin tahu jawabannya dan apa yang sebenarnya terjadi di masa lalu istriku. Tapi dia sudah mulai menangis saat melihat saya, dan dengan cepat menyeret saya untuk ikut berlutut dan menyuruhku memanggil dia ibu mertua. Saya menurutinya. Sampai pesta pernikahan selesai, istriku menceritakan semuanya kepadaku bahwa pengemis itu bukanlah ibu istriku, tapi seorang yang tidak memiliki hubungan darah dengannya. Ketika istriku mengenalnya, dia adalah seorang pengemis. Istriku mengatakan bahwa saat itu masih muda karena ibunya meninggal lebih awal. Dia menjadi suka menyendiri, bahkan ada gejala menjadi autis. Dia tidak suka berbicara dengan orang lain, selalu suka bersembunyi di pojok. Begitu dia dibully oleh beberapa siswa laki-laki. Seorang pengemis datang menolongnya dan mengusir anak-anak nakal itu. Oleh karena itu, di pesta pernikahan kami dia menyebutnya Mama. Pengemis itu bersikeras untuk menghibur istriku agar dia tidak menangis. Istriku sering bertemu dengan ibu pengemis ini dan ngobrol. Istriku mengetahui bahwa ibu pengemis itu memiliki seorang anak perempuan. Namun sayangnya telah meninggal. Karena itulah pengemis itu mengalami sedikit gangguan mental dan ditinggal oleh keluarganya. Akhirnya, mau tak mau dia harus menjalani kehidupan sebagai seorang pengemis. Pada saat kondisinya membaik, pengemis itu bahkan menyewa sebuah rumah. Namun tidak sampai 1 bulan pengemis itu menghilang, dan istriku yang selalu menemaninya ke dokter psikologi pun tak bisa menemukannya. Kami sudah menikah. Istri saya berharap pengemis itu bisa menyaksikan kebahagiaannya. Dia benar-benar muncul. Jadi istri saya sangat gembira dan terharu. Ternyata ibu pengemis ini tidak lupa dengan hari pernikahannya. Sekarang kami berharap ibu pengemis ini mau kembali ke rumah, siap menerima bantuan mental. Saya juga setuju dengan istri, tidak akan membiarkan ibu pengemis pergi lagi, karena dia adalah ibu istri saya, sekaligus ibu mertua ibu saya.